Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dia Fitri Wijayanti, NIM 8, Rofiqatul Jannah, NIM 19, dan Erliana Dwi Novianti, NIM 38, izin mempresentasikan etika bisnis Islam. Baik, yang pertama kita membahas tentang pengertian etika bisnis Islam. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Yang ketiga adalah keuntungan menjaga etika. Yang keempat adalah motif kewirausahaan dalam perdagangan. Yang keenam adalah perintah kerja keras dalam Islam. Dan yang terakhir adalah perdagangan pekerjaan berwirausaha mulai dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Secara teoritis, etika berasal dari kata Yunani yang artinya etos, kebiasaan, kostum, atau karakter. Pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok, yang diwariskan dari suatu orang ke orang yang lain atau dari generasi ke generasi yang lain. Sedangkan secara terminologis, etika merupakan sistematis tentang tabiat, konsep nilai baik, buruk, benar, salah, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan apa saja. Dan yang terakhir, etika bisnis Islam, yaitu merupakan norma-norma etika yang berbasiskan pada Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dan dalam aktivitas bisnis. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Yang pertama adalah kesatuan, tauhid atau unity. Yang kedua adalah keseimbangan. Yang ketiga adalah kehendak bebas atau free will. Dan yang keempat adalah pertanggungjawaban, responsibility. Dan yang terakhir adalah ihsan. Selanjutnya, keuntungan menjaga etika. Nah, etika bisnis perusahaan itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian beberapa keuntungan menjaga etika bisnis yaitu meliputi yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Nah, perusahaan menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang terus bertambah. Menjadi brand yang memiliki citra baik di mata konsumen itu adalah suatu usaha yang tidak mudah dan dapat dikatakan sebagai sebuah prestasi dalam pemasaran produk suatu perusahaan. Nah, setelah citra baik itu terbentuk, konsumen sendiri pasti akan memutuskan untuk memperpanjang penggunaan produk. Kemudian perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target yang sukses. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya. Manfaat dari etika bisnis ini akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran yang tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggannya. Lebih lanjut, pelanggan pun akan merekomendasikan hasil bisnis dengan perusahaan yang baik kepada orang lain agar juga mempercayakan kebutuhannya pada perusahaan kita. Yang ketiga, memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Mendapatkan prioritas utama dari investor menjadikan potensi untuk mendapatkan keuntungan atau profit semakin besar bagi perusahaan. Dengan semakin loyalitas investor terhadap perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan dapat menguasai pasar. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai moral. Etika dalam bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung tinggi nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkrama. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Dan yang terakhir, membuat karyawan semakin loyal dan betah. Ternyata dengan loyalitas karyawan, etika bisnis dapat mengedepankan etika dalam menjalankan roda perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan manajemen buruk jika terlihat dari siklus arus keluar masuknya karyawan. Di mata calon karyawan baru, sekalipun akan menjadikan prioritas utama dan perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawannya yang berkualitas.
Berikutnya, motif berwirausaha dalam perdagangan. Adapun motif berwirausaha dalam bidang perdagangan menurut ajaran agama Islam yaitu yang pertama, berdagang untuk mencari keuntungan. Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba, sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal hal ini sangat dilarang dalam ajaran agama Islam, seperti telah diungkapkan dalam hadis bahwa Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli, dan waktu menagih piutang. Yang kedua, berdagang adalah hobi. Konsep berdagang adalah hobi banyak dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam terobosan, yaitu dengan open display atau melakukan pajangan di halaman terbuka untuk menarik minat orang. Kemudian window display atau melakukan pajangan di depan toko, kemudian interior display atau pajangan yang disusun di dalam toko, dan yang terakhir ada close display atau pajangan khusus barang-barang berharga agar tidak dicuri oleh orang yang memiliki niat buruk. Yang terakhir, berdagang adalah ibadah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah. Nah, berdagang dengan niat yang baik seperti ini juga akan mempermudah dalam kita menjemput rezeki. Para pedagang dapat mengambil barang dari tempat grosir dan menjual di tempatnya. Dengan demikian, masyarakat yang di sekitarnya tidak perlu jauh-jauh untuk membeli barang yang sama, sehingga nantinya akan terbentuk patronage buying motif, yaitu suatu motif berbelanja di toko tertentu saja. Perintah kerja keras. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian atau biyadihi, dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian. Seperti yang pertama, ada hadis yang mengatakan bahwa amal yang paling baik adalah kerjaan atau pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri. Amalu rojuli biyadihi. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yad al-ulya khairum min al-yad al-sufla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Nabi mendorong umatnya untuk bekerja keras supaya memiliki kekayaan sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain. Atuz zakah, Quran Surat An-Nisa ayat 77. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, selanjutnya yaitu bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras menurut Afifuddin adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan atau rezeki, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan atau resiko. Kemudian Nabi juga bersabda, Innallaha yuhibbul muhtarif. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Umar Ibnu Khattab mengatakan sebaliknya bahwa aku membenci salah seorang di antara kalian yang tidak mau bekerja yang menyangkut urusan dunia. Oleh karena itu, pribadi muslim yang malas kerja, menganggur, dan meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain dicela oleh Islam karena hal tersebut akan merendahkan harga dirinya, dan Al-Quran menganggap perbuatan tersebut sebagai manifestasi dari kurangnya iman dan ketidakpercayaan. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu yang pertama sifat jujur, yang kedua amanah, yang ketiga tidak melakukan sumpah palsu, yang keempat ramah tamah, yang kelima bekerja dengan niat ibadah, dan yang terakhir yaitu tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan perdagangan atau berwirausaha, pekerjaan mulia dalam Islam. Jika ditinjau pekerjaan dagang sebagai suatu bagian dari bisnis, maka pekerjaan dagang ini mendapat tempat terhormat dari ajaran agama. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, mata pencarian apakah yang paling baik ya Rasulullah?
Jawab beliau, ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar.